Selamat malam, perkenalkan nama saya Pansensi Sardi, NIM 18110416734, kelas manajemen pagi C, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang ringkasan landasan kajian teori. Yang pertama, landasan teori. Yang pertama, satu, sikap. Pengertian sikap. Seorang individu sangat erat hubungan dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Aswar. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Gerungan juga menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan perasaan individu terhadap objek tertentu. Walaupun objek sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi, dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek. Pengertian mengenai sikap juga disampaikan oleh Sarlito dan Eko. Sikap adalah proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Pengertian sikap juga diuraikan oleh Slimeto. Sikap merupakan suatu yang dipelajari oleh dan yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicarikan oleh individu dalam hidupnya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa semua sikap adalah suatu reaksi respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya. Yang pertama, faktor-faktor pembentukan sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Sarlito dan Eko juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap. Yang pertama, satu, pengkondisian klasik. Proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulus antara rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lain. Sikap rangsang yang pertama. Dua, pengkondisian instrumental, yaitu apabila proses belajarnya yang dilakukan oleh penghasilan kan suatu yang menyenangkan pada perilaku ulangi kembali. Namun sebaliknya, apabila perilaku mendatangi hasil yang buruk, maka perilaku tersebut akan dihindari. Yang ketiga, belajar melalui pengamatan dan observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain, kemudian dilakukan kegiatan serupa. 4, perbandingan sosial, yaitu membandingkan orang lain untuk mengecek pandangan kita terhadap suatu hal tersebut atau
benar atau salah. Sedangkan pembentukan sikap seorang individu yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pembentukan sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang di sekitarnya itu disikapi. Sedangkan faktor eksternal mencakup dua pokok yang membentuk sikap manusia. Yang pertama, interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam suatu kelompok, pastinya akan terjadi interaksi. Untuk yang kedua, komunikasi. Melalui komunikasi akan memberi informasi, dan informasi dapat memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. C. Komponen sikap. Sikap yang ditunjukkan seorang individu terhadap objek mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa komponen. Menurut Safruddin Aswar menjelaskan komponennya adalah struktur sikap, yaitu yang pertama komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Kepercayaan dan pemahaman yang terbentuk memberikan informasi dan pengetahuan tersebut. 2. Komponen efektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional individu terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen perilaku atau konatif, yaitu kecenderungan perilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapi. Yang kedua, laboratorium outdoor case. Hakikat laboratorium yang selama ini dikenal oleh objek orang adalah sebuah ruangan atau gedung yang dalamnya terdapat berbagai peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan demonstrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan sebagainya. Menurut asalnya, kata istilah laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu labora yang berarti bekerja. Richard Dickow menjelaskan bahwa laboratorium atau sering disingkat lab adalah tempat melakukan riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah. Manfaat laboratorium outdoor IPS bagi mahasiswa pendidik IPS yang nantinya konsentrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan sebagainya. Menurut asalnya, kata seorang IPS laboratorium nantinya akan menjadi seorang guru, sangat berperan penting dalam proses pengembangan kerangka pikiran. Dewasa ini masih perlu adanya evaluasi mengenai pemanfaatan. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih.